Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fadil Ramadan dengan NIM 2217020083. Di sini saya membahas sebuah metode penelitian yang berjudul Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Berbasis Cloud terhadap Efisiensi Operasional pada Perusahaan Startup di Indonesia. Latar belakang saya memilih materi ini yaitu perkembangan teknologi informasi, khususnya cloud computing, membawa dampak signifikan pada operasi bisnis dengan memungkinkan perusahaan mengakses, menyimpan, dan juga memproses data secara efisien tanpa perlu investigasi besar dalam infrastruktur. Cloud computing dapat mengurangi biaya infrastruktur hingga 30%, yang sangat bermanfaat bagi startup dan perusahaan kecil yang memiliki keterbatasan anggaran. Di Indonesia, startup menghadapi tantangan dalam mengadopsi cloud computing akibat rendahnya literasi teknologi dan kurangnya sumber daya manusia ahli. Meski teknologi ini menjanjikan peningkatan efisiensi dan penghematan biaya, terhadap hambatan implementasi seperti keamanan data, keandalan sistem, dan juga biaya berlangganan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh implementasi cloud computing terhadap efisiensi operasional startup di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala-kendala dalam penerapannya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana implementasi sistem informasi berbasis cloud di perusahaan startup di Indonesia. Apa saja kendala yang dihadapi oleh startup dalam mengadopsi sistem informasi berbasis cloud, serta seberapa besar pengaruh sistem informasi berbasis cloud terhadap efisiensi operasional perusahaan di startup Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah menganalisis implementasi sistem informasi berbasis cloud pada perusahaan startup di Indonesia. Yang kedua adalah mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi perusahaan startup dalam mengadopsi sistem informasi berbasis cloud. Serta yang ketiga adalah mengukur pengaruh sistem informasi berbasis cloud terhadap efisiensi operasional perusahaan startup di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya yang pertama menambah referensi ilmiah dalam bidang teknologi informasi, khususnya tentang implementasi sistem berbasis cloud pada perusahaan startup di Indonesia. Yang kedua yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan teori terkait dampak teknologi informasi terhadap efisiensi operasional perusahaan. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu yang pertama menambah referensi ilmiah dalam bidang teknologi informasi, khususnya tentang implementasi sistem berbasis cloud pada perusahaan startup di Indonesia, memberikan kontribusi bagi pengembangan teori terkait terkait dampak teknologi informasi terhadap efisiensi operasional perusahaan. Dan yang kedua yaitu membantu pengambilan keputusan dalam perusahaan startup untuk memahami tantangan dan peluang yang terkait dengan penggunaan cloud computing. Berikut adalah batasan dari penelitian yang saya kembangkan. Yang pertama yaitu subjek penelitian, yaitu penelitian ini hanya difokuskan pada perusahaan startup di Indonesia yang telah mengadopsi sistem informasi berbasis cloud selama minimal 1 tahun. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Penelitian hanya akan memfokuskan pada dua variabel utama, yaitu implementasi sistem informasi berbasis cloud sebagai variabel independen dan efisiensi operasional sebagai variabel dependen. Dan yang ketiga yaitu geografis, yang mana penelitian ini terbatas pada perusahaan startup di wilayah Indonesia yang memiliki akses ke infrastruktur teknologi yang mendukung cloud computing. Baik, selanjutnya itu tinjauan pustaka. Kajian teori dari penelitian ini yang pertama adalah sistem informasi berbasis cloud. Sistem informasi berbasis cloud memungkinkan akses dan pengelolaan data melalui internet tanpa infrastruktur fisik yang besar dengan 3 model layanan utama, yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS. Cloud computing memberikan berbagai keuntungan seperti pengurangan biaya, fleksibilitas, dan juga skalabilitas yang sangat mendukung kebutuhan startup yang memiliki keterbatasan anggaran. Namun, penerapan cloud juga menghadapi tantangan, termasuk isu keamanan data, ketidakpastian hukum, dan kekhawatiran kehilangan kontrol atas data. Kendala ini penting bagi startup yang mungkin belum memiliki sumber daya untuk menangani masalah tersebut.
Yang kedua ada efisiensi operasional. Efisiensi operasional berfokus pada peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya melalui tiga elemen utama, yaitu yang pertama produktivitas, yang kedua penghematan waktu, dan juga yang ketiga adalah penghematan biaya. Efisiensi diukur menggunakan indikator kinerja seperti output, waktu proses, dan juga total biaya operasional. Eh, Penerapan cloud computing dapat meningkatkan produktivitas perusahaan hingga 25% melalui otomatisasi dan percepatan proses, serta memberikan kontribusi signifikan pada penghematan biaya operasional yang dapat mencapai 30%. Nah, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang berkait dengan eh, sistem informasi berbasis cloud ini. Yang pertama yaitu pada penelitian Rahmawati pada tahun 2021 menyelidiki tentang menyelidiki tantangan yang dihadapi oleh startup di Indonesia dalam mengadopsi cloud computing. Penelitian ini mengidentifikasi kurangnya pengetahuan teknis dan keterbatasan anggaran pada hambatan utama. Yang kedua yaitu ada penelitian oleh Ali et al. Atau pada tahun 2020 melakukan studi di sektor e-commerce dan menemukan bahwa adopsi cloud computing secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dengan memberikan kemampuan analisis data yang lebih baik. Serta pada tahun 2019, peneliti meneliti berdampak cloud computing terhadap kinerja perusahaan kecil dan menengah di Asia. Hasil studi ini menunjukkan bahwa cloud computing meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar tim dan pada gilirannya meningkatkan efisiensi operasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir dari metode penelitian ini. Yang pertama ada konteks penelitian. Perkembangan teknologi informasi, terutama cloud computing, telah membuka peluang baru bagi perusahaan startup untuk beroperasi secara lebih efisien. Startup seringkali menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan sumber daya dan kebutuhan berinovasi dengan cepat. Dalam konteks ini, sistem informasi berbasis cloud menjadi solusi yang menarik karena menawarkan fleksibilitas dan juga pengurangan biaya operasional. Selanjutnya yaitu sistem informasi berbasis cloud. Sistem informasi berbasis cloud computing terdiri dari beberapa model layanan yang dapat diakses oleh perusahaan, termasuk infrastruktur as a service atau IaaS, platform as a service atau PaaS, dan software as a service. Setiap model memiliki keunggulan yang berbeda dan dapat dipilih sesuai kebutuhan perusahaan. Penggunaan cloud computing memungkinkan startup untuk mengakses teknologi canggih tanpa harus melakukan investasi besar dalam infrastruktur fisik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tabel, yaitu implementasi sistem informasi berbasis cloud, ada efisiensi operasional, ada kemudahan dalam mengakses, yaitu peningkatan produktivitas, keandalan sistemnya, yaitu pengurangan biaya operasional, serta fleksibilitas dari implementasi sistem ini, yaitu adanya penghematan waktu. Serta yang terakhir yaitu efisiensi operasional. Efisiensi operasional di sini didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan output yang lebih besar dengan input yang lebih sedikit. Tiga elemen utama dari efisiensi operasional yaitu yang pertama adalah produktivitas, yaitu meningkatkan jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, penghematan waktu, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses. Dan yang ketiga adalah penghematan biaya, menurunkan biaya operasional termasuk biaya infrastruktur dan juga tenaga kerja. Hubungan antara variabel dari yang pertama yaitu kemudahan akses, keandalan sistem, dan juga fleksibilitas. Kemudahan akses. Cloud computing memungkinkan akses data dan aplikasi dari mana saja dan kapan saja, memudahkan tim untuk berkolaborasi dan berbagi informasi secara real time. Hal ini meningkatkan produktivitas dan pengambilan keputusan yang tepat.
Keandalan sistem, yaitu cloud computing yang menyediakan infrastruktur yang lebih stabil dan handal, sehingga mengurangi waktu downtime dan meningkatkan kelancaran operasional. Ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan bisnis, terutama bagi startup yang tidak memiliki cadangan sumber daya besar. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Cloud memungkinkan startup untuk menyesuaikan kapasitas sumber daya sesuai kebutuhan, seperti menambah dan mengurangi layanan layanan sesuai dengan permintaan. Ini membantu startup untuk mengelola biaya dan sumber daya dengan lebih efisien. Baik, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini yang pertama adalah desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis korelasi. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen atau implementasi sistem informasi berbasis cloud dan juga variabel dependen atau efisiensi operasional perusahaan. Yang pertama ada variabel independen atau bisa disebut dalam kode X. Di sini kita sebut saja dengan kode X. Implementasi sistem informasi berbasis cloud yang diukur dari yang pertama adalah kemudahan akses, yaitu seberapa mudah pengguna dapat mengakses sistem informasi melalui cloud. Yang kedua adalah keandalan sistem, yang dimana tingkat keandalan dan stabilitas sistem cloud yang digunakan. Serta yang ketiga adalah fleksibilitas, kemampuan sistem untuk menyesuaikan kapasitas dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya adalah variabel dependen atau kita sebut dengan variabel Y, yaitu efisiensi operasional yang diukur berdasarkan yang pertama, pengurangan biaya operasional. Penurunan biaya yang dikeluarkan perusahaan setelah menggunakan cloud computing. Yang kedua ada peningkatan produktivitas, yaitu seberapa besar output yang dapat dihasilkan setelah implementasi cloud computing. Serta yang ketiga adalah penghematan waktu, yaitu waktu yang dihemat dalam proses operasional perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah metode pengumpulan data. Di sini ada 3 metode yang dilakukan untuk melakukan pengumpulan data. Yang pertama yaitu menggunakan kuesioner. Yang kedua adalah melakukan wawancara terstruktur. Dan yang tiga adalah dokumentasi. Baik, mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah dan ganggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.